asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Insyaallah sampai dengan jam 6:04 insyaallah kita akan mengikuti sesi yang pertama, karena pada hari ini azan maghrib itu di pukul 17.52. Jadi insyaallah akan ada pemaparan dari Ustaz Ainur, dan setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk mengefektifkan waktu, Fadhil Ustaz untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sore hari ini kita diberi waktu kesempatan oleh Allah untuk kita bergunakan bersama-sama meningkatkan komitmen kita pada dakwah ini melalui acara apa ini? Mabit tapi kira BPS ya. Banyak istilahnya berubah jadi nggak apa. Yang pertama tentang dakwah ya, atau amar ma'ruf nahi munkar sebagai penyelamat umat. Saya baca di tulisan atau di judul yang dikirim Pak Sulam. Kalau kita baca ayat terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar ini, yang pertama ayat yang sudah sering kita dengar, kita baca di surat Al-Imran 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Catatan yang perlu kita garis bawahi ayat ini, Allah mendahulukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dari wa tu'minuna billah. Padahal iman itu menjadi landasan semua kebaikan. Ini menunjukkan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Sengaja Allah meletakkan amar ma'ruf nahi munkar itu sebelum Allah menyebutkan tentang iman itu sendiri. Ya. Yang kedua di surat At-Taubah ya, At-Taubah 71 misalnya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Kemudian wa yuqimunas shalah wa yu'tunas zakah ya. Allah menyebut amar ma'ruf nahi munkar sebelum ya sholat, zakat, dan yang lainnya. Ini betul-betul apa, bahasa organisasi itu atensi ya. Atensi dari Allah gitu. Untuk kita berikan atensi juga, supaya kita memperhatikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Karena bisa jadi ya, dari tadabbur kita tentang dua ayat ini, bisa jadi kalau amar ma'ruf nahi munkar ini tidak berjalan dengan baik, iman itu bisa lenyap, sholat
ya zakat, semuanya bisa hilang, digerus oleh kemungkaran, oleh kemaksiatan, oleh kezaliman. Akibat kita tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam hadis yang juga dicantumkan dalam manhaj ini, ya, Rasulullah SAW memberikan gambaran konkret sekali gitu. Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu tidak tegak, maka kapal kehidupan ini tenggelam, hancur. Di dalam riwayat Bukhari, ya, kalau di manhajnya itu hadis nomor berapa itu? atau tarik nomor 2403 Bukhari, nanti keluar hadis. Masalul qaimi ala hududillah, perumpamaan orang yang menjalankan, melaksanakan hukum-hukum Allah, wal waqi fiha, ya, dan orang yang melanggarnya itu kama saliqaumin, seperti orang-orang yang istanamu ala safinatin, yang menaiki safina, kapal, fa asaba ba'duhum a'la wa ba'duhum asfala, seperti orang yang naik kapal bersama, sama-sama naik kapal, sebagiannya ada di bagian atas, sebagiannya di bagian bawah. Maka alladziina fi asfaliha idza istaqaw minal ma', orang-orang yang ada di bagian bawah kalau mau ngambil air dia harus naik ke atas, air minum maksudnya, air tawar. Dia harus naik ke atas, ya. Maru ala man fawqahum, lalu melewati orang-orang yang ada di bagian atas. Faqalu law anna fararna, ya. Lalu kemudian orang yang di bawah ini supaya nggak repot-repot, ya, nggak ganggu juga yang di atas, kita lubangin aja di perahu, kita ambil air di bawah. Kira-kira gambarannya begitu, gambarannya konkretnya begitu, supaya mudah dipahami gitu. Kalau tadi ayat masih gambaran tentang pentingnya itu, tapi Rasulullah membuat satu gambaran supaya masuk di akal kita gitu. Benar, sadar, segera menyadari. Maka dibuat gambaran yang seperti ini. Walau nu'di man fawqana, walaupun alasannya bagus, supaya kita nggak menyakiti, nggak ganggu yang di atas. Alasannya bagus, mereka enak tuh, oh iya, masuk akal juga, supaya kita nggak ganggu. Ya udah, kita lubangin aja, ambil air, yang udah repot-repot. Fa'in yatrukuhu wa man aradu halaku jami'an. Kalau tindakan ini dibiarkan, keinginan ini dibiarkan, yang di atas diam aja, udah biarin aja, mau mereka sendiri, ya. Maka kata Rasulullah SAW, halaku jami'an, mereka semua akan binasa, hancur, tenggelam. Ya. Wa in akhadhu ala aydihim, tapi kalau mereka mencegah, ya, perbuatan itu, najau wa najau jami'an, mereka selamat dan semuanya juga selamat. Nah, ini gambaran konkret tentang pentingnya, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Dan alhamdulillah kita tergabung dalam sebuah jamaah yang memang tugas utamanya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu ini salah satu sarana yang terbaik untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu keterlibatan kita dalam program-program jamaah ini harusnya maksimal. Kenapa? Karena kita bisa mewakilkan,
ya, kita bisa menitipkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar kepada jamaah ini, ya, pada organisasi ini. Sehingga ya, mudah-mudahan dengan itu kewajiban kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu sudah terlaksanakan dengan ya sebaik mungkin lah kira-kira, walaupun tidak bisa maksimal. Tapi kalau kita tidak aktif ya di dalam organisasi ini, bisa jadi kita belum menunaikan kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar. Karena banyak amar ma'ruf nahi munkar, khususnya nahi munkar, itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan berorganisasi. Contoh misalnya kalau kita mau melaksanakan nahi munkar pada penguasa, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita dengan bergabung dengan organisasi ini, kita bisa menitipkan suara kita, setidaknya suara kita salurkan lewat lewat syabakah jaringan yang ada, dan itu menjadi suara yang sangat kuat dan tersampaikan, baik itu lewat anggota DPR, DPR dan lain sebagainya. Itu bagian dari pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar yang harus kita lakukan, dan kita nggak bisa melakukannya kecuali melalui saluran-saluran itu. Jadi alhamdulillah, nanti kalau kita ditanya oleh Allah di akhirat, dan ini bisa jadi alasan ya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu ya kita harus berusaha semaksimal mungkin di samping melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam tingkatan individual yang bisa kita lakukan di lingkungan kita, di keluarga kita, di tempat kerja kita, dan lain-lain. Ya. Itu yang pertama. Kemudian kata amar itu kan memerintah, ya, memerintahkan. Al-amru bil ma'ruf, memerintahkan sesuatu yang ma'ruf. Di sini ada catatan yang disampaikan oleh sebagian ulama, innal murada bil amri a'ammu min ayyakuna lil wujub wal ilzam. Kata perintah ini tidak hanya sekedar mewajibkan saja dan punya menjadi satu komitmen, tapi di dalamnya juga masuk sesuatu yang masuk dalam kategori al-mandub, ya, hal-hal yang menjadi anjuran. Jadi amar ma'ruf itu bukan hanya kita pahami sebagai sebuah kewajiban saja, tapi bisa jadi termasuk hal-hal yang mungkin sifatnya sunnah bagi kita juga harus kita lakukan. Ya. Mungkin bukan berkait dengan kemungkaran dan kemaksiatan saja, tapi berkaitan dengan peningkatan, ya, peningkatan spiritual, peningkatan akhlak, moral dan lain sebagainya, itu juga masuk dalam kategori amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Menganjurkan juga, bukan hanya memerintahkan. Itu yang catatan yang pertama. Kemudian kata amar itu sendiri, ya, jangan dipahami bahwa memerintahkan itu harus berada pada posisi di atas, bukan kewajiban orang yang memiliki kewenangan saja. Dari kata perintah ini kan seperti yang kita pahami pemerintah. Pemerintah itu kan dari kata perintah. Ya. Nah, yang dimaksud oleh Allah al-amr ya'muruna bil ma'ruf ini itu
bukan menjadi kewajiban orang yang punya kekuasaan saja, punya kekuatan saja, atau punya posisi yang lebih di atas sifatnya. Tidak. Jadi jangan dipahami kata al-amru bil ma'ruf itu pekerjaan orang-orang yang punya posisi yang di atas, bukan, ya. Bal yakunu shadiran fa yakunu fihi ma kana shadiran minal musawi. Bahkan bisa harus juga dilakukan oleh orang yang sederajat. Ya, wal adna, bahkan orang lebih di bawahnya secara apa? Secara pangkat, ya, atau level sosial dan lain sebagainya. Itu amar ma'ruf itu nggak memperhatikan hal seperti itu. Ini kewajiban yang meluas, ya, kepada semua orang. Fayahtasibul kabir al-shaghir, maka yang orang besar juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada yang kecil. Ya, wal aks, dan sebaliknya, yang kecil kepada yang besar. Karena itu kadang kita orang lebih besar, orang lebih tua, kalau diingetin anak suka nggak terima. Apa yang anak kecil mau? Padahal dia benar. Yang salah itu sikap. Mungkin karena memahami namanya menasihati, amar ma'ruf nahi munkar itu kerjaannya orang yang lebih besar. Nah, ini catatan yang kedua ya. Wal walid alal walad wal aks, orang tua kepada anak, dan juga sebaliknya berlaku. Apalagi kalau anaknya lebih pintar, ya. Sehingga yang tua juga harus menyadari, oh, anak saya ini sedang melakukan, ya, tugas amar ma'ruf nahi. Karena itu di dalam surah itu disebutkan cucunya Rasulullah SAW itu, karena cucunya Rasulullah SAW tarbiyahnya matang. Waktu lihat orang tua wudhunya salah, nah, dia berunding berdua. Gimana caranya? Kita lihat bapak-bapak sudah tua tapi wudhunya salah. Tapi karena, ya, cucu Nabi dan tarbiyahnya luar biasa, akhirnya dia merekayasa. Kita pura-pura tanya ke paman, ya, paman, saya bertukar berdua nih soal wudhu. Tolong dikoreksi, perhatikan saya wudhu mana yang salah dan mana yang benar. Ayo diperhatikan. Tapi kakek ini cerdas juga itu. Ayah bisa, yang salah saya nak. Kamu dua-duanya benar gitu. Nah, jadi dua cucu ini sedang melaksanakan tugasnya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak perlu kepada yang dari yang anak-anak ke yang tua dan sebagainya, itu semua harus kita lakukan. Karena perintah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini meluas kepada semua orang tanpa memperhatikan jenjang-jenjang sekat-sekat sosial yang ada di dalam kehidupan ini. Bukan yang kaya saja kepada yang miskin pada yang kaya juga berkewajiban untuk itu. Seperti juga dia kama la yashtaratu an yakuna al-amru bisighatil istiqlal. Sebagaimana melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak selamanya dilaksanakan dalam bentuk istiqlal. Artinya dalam bentuk perintah. Ya, seperti tadi itu yang dicontohkan oleh Hasan dan
Isyirkan itu bukan perintah. Disampaikan dengan cara yang tidak menggurui dan sebagainya, ya. Fayusbihu an yakuna bisighatil arti. Lalu kemudian bisa disampaikan dengan cara menjelaskan, membeberkan sesuatu, atau hal-hal yang tidak bersifat langsung, penyampaian tapi tidak bersifat langsung. Enggak langsung, itu enggak boleh, itu enggak baik. Tapi dengan cara yang tidak, berbagai cara. Yang penting intinya bisa mengubah orang itu untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Itu catatan-catatan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian hal lainnya, pengertian tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam Al-Quran ada kadang disebutkan amar ma'ruf saja, kadang nahi munkar saja, dan banyak juga disebutkan amar ma'ruf nahi munkar bersama-sama. Nah, ini ada maknanya. Yang pertama, apabila kata amar ma'ruf disebutkan tanpa menyebutkan nahi munkar, maka itu artinya meliputi nahi munkar. Ya. Kenapa? Li'anna tarkal manhiya minal ma'ruf. Karena meninggalkan larangan-larangan itu bagian dari ma'ruf, dari arti ma'ruf itu sendiri. Meninggalkan minum khamr, orang kalau kemudian tidak minum khamr kan itu namanya apa? Ma'ruf. Karena itu ketika kata ma'ruf disebutkan sendirian, tidak menyebutkan nahi munkar, berarti di situ masuk di dalamnya nahi munkar. Dan ada aspek lain yang ingin disampaikan oleh Allah, menekankan tentang amar ma'ruf di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua, wali'annahu la yatimu fi'lul khairi illa bitarki syarri. Alasan kedua, karena melakukan kebaikan itu tidak sempurna kalau tidak dibarengi dengan meninggalkan keburukan. Karena itu jangan jadi orang yang hanya melakukan kebaikan yang baik banget. Karena dalam kehidupan ini kita temukan orang seperti ini, kepribadian yang enggak utuh. Di satu sisi rajin sholat luar biasa, rajin bangun masjid tadi, tapi korupsi jalan terus. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah itu terpisah antara melakukan kebaikan dengan meninggalkan keburukan. Makanya ketika disebut amar ma'ruf itu meliputi meninggalkan kemungkaran. Barangkali makna ini yang ingin diingatkan oleh Allah ketika Allah tidak menyebutkan nahi munkar dan cukup menyebutkan amar ma'ruf, supaya orang-orang memahami bahwa orang tidak bisa menjadi sempurna kesolehannya kalau dia tidak meninggalkan keburukan dan kemaksiatan. Karena itu ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 114. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan orang yang melakukan najwa, yang melakukan bisik-bisik,
Najwa Shihab itu bisik-bisik Pak Shihab atau hasil bisik-bisik. Illa man amara bisadaqah, kecuali orang yang memerintahkan sedekah. Jadi bisik-bisik itu boleh kalau dalam rangka ya, ngajak orang untuk sedekah. Tapi kalau ngajak bikin komplotan dalam jamaah, nah itu yang nggak boleh. Al-ma'rufin atau yang memerintahkannya ma'ruf. Di sini Allah tidak menyebutkan nahi, berarti dimaksudkan oleh Allah kata ma'ruf di sini termasuk di dalamnya nahi munkar. Ya, au islahin bainan nas, atau melakukan islah, ya, melakukan perbaikan, melakukan rekonsiliasi di antara manusia itu. Itu yang pertama ya, terkait dengan pengertian amar ma'ruf dan nahi munkar kalau dipisah dan kalau digabung. Yang kedua, apabila kata nahi munkar itu disebutkan tanpa menyertakan amar ma'ruf, ya, maka fa'innahu yadkhulu fihi al-amru bil ma'ruf. Begitu juga sebaliknya. Ya. Ketika nahi munkar disebutkan, amar ma'ruf tidak disebutkan, berarti masuk di dalamnya amar ma'ruf. Karena li'anna tarkal ma'ruf minal munkar. Karena meninggalkan yang ma'ruf itu termasuk bagian dari kemungkaran. Contohnya, sholat itu ma'ruf atau ma'ruf. Kalau ditinggalkan munkar, jadi kemungkaran. Karena itu ketika disebutkan nahi munkar tanpa menyebutkan amar ma'ruf, berarti masuk di dalamnya amar ma'ruf. Karena itu ini juga ada bagian lain. Ada orang yang sudah inilah nggak minum, nggak korupsi, nggak ini, tapi dia nggak sholat. Ada juga. Sampai jadi kadang berucap begini, bebek saya walaupun nggak sholat tapi saya nggak korupsi. Nggak ada baiknya kalau nggak sholat. Apa baiknya? Baik saya pakai jilbab begitu. Itu logika yang kalau dilihat dari pengertian ini memang kacau balau ya. Perlu diingatkan tentang pengertian amar ma'ruf nahi munkar. Logika setan. Kadang orang diracuni dengan itu. Pakai jilbab macam gitu. Lebih baik kita pakai jilbab. Ini disebut sebagaimana juga disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat berapa ini, saya ketinggalan kacamata, 165. Ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anil suu'i wa aqadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Al-A'raf 165. Ya. Ketika mereka melupakan, ya, atau meninggalkan peringatan-peringatan yang disampaikan kepada mereka, ya, sudah didakwai, sudah tarbiyah, akhirnya lepas juga. Maka ketika Allah menurunkan hukum, ya, hukumannya anjayna alladziina yanhauna 'anil su'. Kami selamatkan orang-orang yang melarang mereka dari kejahatan. Nah, kata yanhauna 'anil su'
su ini meliputi orang-orang yang amaru bil ma'ruf. Tetapi ketika ini disebutkan kalimat yanhauna 'anis su ini disebutkan tanpa menyebutkan amar ma'ruf, ini ada stressing yang ingin ada atensi dari Allah untuk kita perhatikan, ya, dalam kaitannya dengan turunnya hukuman. Ya. Turunnya hukuman itu dalam konteks ayat ini, ya, itu lebih banyak disebabkan oleh kemungkaran, ya, disebabkan oleh kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Kalau kemungkaran dalam bentuk antara meninggalkan sholat dengan orang korupsi, meninggalkan yang makruh dengan melakukan kemungkaran itu, ya, mana yang lebih berat? Yang melakukan kemungkaran. Walaupun sama-sama mungkar, karena konteksnya dengan kemungkaran itu lebih kuat. Itu yang disebut dengan kemungkaran. Maka disebut meninggalkan sholat itu orang yang tidak taat, walaupun itu mungkar. Yang ketiga, inda iktirani ahadihima bil akhar, kalau dua-duanya disebutkan, maka fayufassarul ma'ruf bi fi'li awami, maka kata perintah itu, kata ma'ruf itu ditafsirkan dengan melaksanakan perintah itu sendiri. Dan kata mungkar itu ditafsirkan dengan meninggalkan semua larangan. Jadi langsung ke aplikasinya. Oke. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Berarti melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ketika kita sendiri membaca ayat itu, bagi kita, ya, berarti kita harus fokus pemahamannya itu pada melaksanakan perintah. Ya, fokusnya ketika dua-duanya disebut. Jadi tidak hanya jadi ini juga gitu. Karena ini ada juga tipe yang ketiga di samping yang dua tadi itu. Tipe seperti disebutkan oleh sebagian orang, tipe jadi apa? Jadi maklar. Ya. Maklar di terminal. Ngajak orang naik Bandung, semua sampah di Bandung dan ada di terminal. Apa itu? Calo penumpang. Makanya fokus kita ketika kita membaca ya'muruna bil ma'ruf itu yaf'aluna al-awamir. Jadi kemudian saya ini kelas ya, kelas. Nah, kelas itu saya. Datang bala bantuan. Jadi itu pemahaman. Makanya wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ketika memahami ayat ini, di samping memerintahkan juga harus kita pahami bukan hanya memerintahkan dan mencegah kemungkaran, tapi kita sendiri melaksanakannya.
supaya tidak jadi calo tadi. Dan itu sangat tidak sukai oleh Allah. Balang kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini diantara pengertian dari ayat-ayat yang menyebutkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian subtema yang kedua tentang urgensi amar ma'ruf nahi mungkar. Saya bacakan di sini hadisnya tadi sudah ya, ayat dan hadisnya. Ini kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama setelah membaca beberapa ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama disebutkan amar ma'ruf nahi mungkar itu al-jihadud daim. Ya, merupakan jihad abadi, jihad yang nggak ada hentinya, nggak ada berhentinya. Dan ini cara Allah mendinamisasi kita semua orang-orang beriman. Diajarkan oleh Allah kemungkaran dan diwajibkan oleh Allah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk mendinamisasi kita. Bisa ujian, menguji kita semua. Iman kita diuji dengan komitmen kita dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu nggak ada berhentinya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika belum berpuasa tetap melaksanakannya, setelah berpuasa apalagi ya, karena yang namanya kemungkaran itu ya dilakukan oleh semua orang, semua tingkatan yang dilakukan oleh seorang muslim ya. Jadi dengan amal ma'ruf ini kita berada dalam situasi terus jihad ya. Maka dalam konteks jihad perang bahkan bukan hanya jihad amar ma'ruf saja, Rasulullah menyebutkan al-jihad madin ila yaumil qiyamah. Berarti di sini dua-duanya dalam pengertian jihad kita dan juga jihad amar ma'ruf dan nahi madin ila yaumil qiyamah. Terus ya dilakukan sampai hari kiamat. Maka nggak ada pensiun. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak ada pensiun. Salah satu sebab turunnya ayat ya wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Itu karena sebagian sahabat karena sudah melihat Islam sudah mulai berkembang ya, luas ya, sudah banyak pengikutnya, posisi juga sudah mulai kuat. Kemudian sebagian sahabat ya dalam obrolan itu kita perbaiki aja ekonomi kita lah. Kita selama ini terbengkalai karena kita fokus ke ya, jihad ke. Maka kemudian Allah menurunkan ayat wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Karena itu Abu Ayyub Al-Ansari ketika perang dalam rangka membebaskan Konstantinopel dan juga di peristiwa-peristiwa yang lain di Sam, ketika ada seorang mujahid masuk ke tengah-tengah musuh menyerang sendirian, sebagian sahabat mengatakan atau mungkin tabi'i berkomentar, itu orang mencampakkan diri dalam kebinasaan. Di sampingnya ada Abu Ayyub Al-Ansari, lalu diluruskan. Bukan itu memahami ayat ini. Ya, tulku wala tulku bi aydikum ila. Ayat ini berkaitan dengan kami dulu. Jadi ternyata Abu Ayyub Al-Ansari termasuk orang yang ikut ngobrol di Madinah dan mengalami langsung ayat ini. Ketika kami ingin berhenti pensiun ya, karena sudah banyak sukses, sudah ada yang jadi wali kota, jadi bupati, udah kita pensiun aja lah. Nah, maka turun ayat ini. Karena itu amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kesempatan bagi kita untuk terus al-jihad ad-daim, jihad selamanya. Ya, nggak
boleh berhenti. Dan nggak pernah berhenti, situasi tuntutannya terus ada. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar ini asal muhimun min usuli qiyami hadaratil Islam. Salah satu dasar tegaknya peradaban Islam. Ya. Salah satu dasar tegaknya peradaban Islam. Karena syariat Islam itu tidak akan bisa tegak tanpa amar ma'ruf nahi munkar. Menghadapi karakter manusia yang rumit, ya, sedemikian rumit. Ya. Perhatikan karakter manusia disebutkan oleh Allah. Ya. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu man'a. Illa ini karakter manusia rumit, sehingga harus terus dikawal dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tentang sholat saja, ya, Allah menyebutkan bagaimana manusia ini, terutama anak-anak itu suka, ya, sudah hampir tiap hari kita latih masih wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Tidak cukup hanya memerintahkan saja, tapi wastabir alaiha. Kamu harus sabar, telaten mengkondisikan anak-anak itu untuk bisa. Karena itu ini bisa jadi ukuran gitu buat anak-anak kita. Kalau sholat subuhnya dibangun sendiri, insya Allah itu selesai. Tapi kalau masih perlu dibangunkan, berarti belum selesai. PR-nya belum selesai. Jadi ukuran. Waktu anak saya minta kuliah ke Jerman itu, saya baru berani melepas kamu kalau kamu sholat subuhnya udah gak perlu dibangunkan lagi. Akhirnya, alhamdulillah, dia ya, mencoba untuk membiasakan diri, ya, sehingga 1 tahun dia bisa melakukan itu, dan setelah itu saya tenang juga melepas. Kalau kamu belum bisa, setahun masih belum bisa bangun sendiri, di sini dulu. Jadi kurang, bisa dilihat, insya Allah kalau sudah, karena ayat wa'mur ahlaka bis sholat wastabir. Itu rumitnya sifat manusia ini. Ya. Kalau ya idza masal syarru jazua, dapat dia nggak menyenangkan, banyak keluh kesah. Ya. Di dalam kehidupan berjamaah ini banyak kita ngadepin keluh kesah. Ya. Kenapa ini? Idza masal syarru wa idza masal khairu man'a. Kalau sudah jadi lupa manusia. Karena itu perlu amar ma'ruf nahi, gak boleh berhenti terus. Ya. Kalau sudah jadi nggak mau upah, itu masalah, wassalam. Ya. Bermasalah. Nanti ujungnya bermasalah. Yang upah saja masih kadang-kadang masih masalah. Apalagi yang enggak, ya. Maka amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kedua, ya, kutubuddin al-a'dha, menjadi tiang agama yang terbesar, amar ma'ruf nahi munkar. Makanya tadi itu penyebutannya didulukan daripada iman, didulukan daripada sholat, zakat dan sebagainya. Ya, amar ma'ruf nahi. Kutub itu artinya tiang. Ya. Pilar agama terbesar. Walaupun tidak dimasukkan ke dalam rukun Islam. Tapi kalau kita baca bukunya Syed Hawan, ini buku lama, mungkin masih kenal generasi kita, ya.
Kalau generasi sekarang sebut saya tahu nggak kenal. Siapa itu Pak saya tahu? Dalam bukunya Al-Islam, beliau meletakkan amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai salah satu pilar sejajar dengan pilar-pilar itu. Ya, karena pentingnya masalah ini. Dan jamaah ini didirikan justru untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi. Kalau bukan untuk amar ma'ruf nahi munkar, berarti tidak melaksanakan tugas ini. Bahkan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini, Allah mengutus para nabi. Semua nabi dan rasul diutus untuk melaksanakan tugas ini. Tugas para nabi itu, semua nabi, semua rasul amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu harusnya kita bangga, kita melaksanakan tugas, mewarisi tugas para nabi dan rasul itu. Kemudian yang beberapa berikutnya, yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan sirru afdhaliyah hadhil ummah, rahasia keutamaan keistimewaan umat ini. Untuk khairal umat ini, rahasianya terletak pada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ditinggalkan, berarti umat ini meninggalkan keunggulannya. Karena itu kemudian direndahkan orang, dihinakan ketika amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan. Di situ Allah menyebutkan khairu ummatin, umat ini yang dikaitkan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Coba perhatikan, umat Nabi kita Muhammad di zaman Nabi, ya, umat Islam yang disebut oleh Allah sebagai kuntum khairu ummatin, itu semuanya terlibat dalam amar ma'ruf nahi munkar tanpa kecuali. Semuanya aktif. Sampai kemudian Allah mengabadikan orang yang harusnya sudah dikasih alasan untuk tidak aktif amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia tetap ingin terlibat dan aktif di dalamnya. Karena itu kemudian orang ini diabadikan oleh Allah untuk menyindir kita semuanya, yaitu di surat Abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma. Disebut sifatnya a'ma. Di ayat-ayat disebut laisa 'alal a'ma harajun. Orang buta itu gak berdosa kalau dia tidak ikut aktif. Tapi Ibnu Ummi Maktum tidak mau memanfaatkan izin ini, excuse-nya ini dimanfaatkan untuk tidak terlibat. Karena itu ini istimewa dan karena itu diabadikan oleh Allah di dalam satu surat. Abasa wa tawalla ja'ahu wa ma yudrika la'allahu yazakka. Sampai anak kecil semuanya semangatnya, Masya Allah. Kalau kita lihat di zaman kita sekarang seperti masyarakat Gaza kayaknya, ya. Anak kecil sudah, Masya Allah. Perempuannya semuanya mujahidah semuanya. Terlibat, insya Allah Allah memberikan kemenangan. Karena sifat khairul umat itu ada di tengah-tengah mereka. Dan itu yang dimiliki oleh, yang ditunjukkan oleh masyarakat Rasulullah SAW. Maka di situ untuk khairul ummatin. Kemudian ta'muruna bil ma'ruf. Kalimatnya itu ta'muruna berkaitan dengan ummah langsung. Dan di masyarakat Rasulullah semuanya terlibat dalam amar ma'ruf nahi munkar. Enggak terkecuali para wanitanya, Masya Allah. Kalau kita baca riwayatnya Syekh Ummu Hakim, ya, luar biasa. Walaupun terlambat masuk Islamnya, Ummu Hakim itu istrinya Ikrimah bin Abi Jahal. Dia masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Yang waktu itu suaminya Ikrimah, karena termasuk orang yang kira-kira kalau
dia nggak lari, itu termasuk yang dieksekusi oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dia melarikan diri ke Yaman. Tapi istrinya tidak, dia masuk Islam. Istrinya ini anak saudaranya Khalid bin Walid, jadi darah pejuangnya ada. Ya. Akhirnya dia minta izin pada Rasulullah, boleh nggak saya susul suami saya? Akhirnya Rasulullah memberikan izin, ya sudah, kamu susul. Tapi saya minta buktinya harus Rasulullah. Macam bawa apa ini? Apa tuh? Sorban. Bawa sorban saya. Bukti ini bahwa nanti kalau dia datang saya ampuni. Dikejar sampai ke Yaman, naik perang. Di tengah jalan dia didampingi oleh pembantunya. Di tengah jalan mau dikerjain sama pembantunya ini, hanya dibunuhnya di tengah jalan. Dan akhirnya ketemu dan dibawa pulang ke Mekah. Dan kemudian diterima masuk Islam. Setelah masuk Islam dan kemudian dia memperbaiki keislamannya, Islam komitmennya sangat bagus, akhirnya ada kesempatan perang Yarmuk. Ya, perang Yarmuk. Di perang Yarmuk inilah dia ingin menebus kekurangannya selama ini. Di waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dia kemudian di perang ini mengumpulkan 40 orang. Siapa yang mau menjemput syahid bergabung dengan saya? Kata Khalid, jangan. Kata Ikrimah, enggak. Kalau kamu dulu sudah berkesempatan berperang bersama Rasulullah SAW bertahun-tahun, ini kesempatan saya untuk menebus semua kesalahan dan kekurangan saya. Dan nggak bisa dicegah oleh Khalid bin Walid. Dan akhirnya 40 orang ini menghadapi musuh. Banyak juga musuh yang dibunuhnya, tapi akhirnya 40-nya syahid. Dan kisah orang yang minta minum kemudian isar itu di peristiwa ini 3 orang. Nah, setelah syahid, Ummu Hakim ini ikut juga mendampingi Ikrimah, dan dia terus ikut berjuang melakukan futuhat sampai kemudian masa iddahnya selesai dan kemudian menikah dengan salah seorang mujahid. Di saat hari pernikahannya itu terjadi serbuan. Jadi baru selesai akad, dinikahkannya juga di lapangan, ya, di tengah-tengah jihad oleh Khalid bin Walid. Ketika terjadi serbuan, kemudian suaminya menghadapi lawan, terbunuh, dan akhirnya dia tinggal sendiri di tenda itu, dia cabut tiang itu, dan berhasil membunuh musuh sekitar 7 orang. Sampai dalam riwayat disebutkan itulah kado pernikahan Ummu Hakim yang terindah. Di malam pernikahannya, luar biasa. Ini wanita-wanita di zaman padahal masuk Islamnya terlambat. Bagaimana dengan orang yang dari awal? Di perang Khandaq itu kan siapa itu? Saya lupa. Ada siapa? Ibu-ibu, ya. Siapa? Sofia. Iya. Yang membunuh orang-orang munafik yang mau orang Yahudi yang mau masuk Nusaybah, ya. Ketika itu Hasan, yang penyair itu, kamu lelaki itu, ada ini. Hasan tidak berani. Jadi sebagian penulis mengatakan Hasan terkejut, bukan. Hasan itu waktu itu usia sudah tua. Jadi memperkirakan. Akhirnya Nusaybah inilah yang turun dan menghadapi. Sehingga pos
yang diincar oleh Yahudi karena yang nunggu ibu-ibu semuanya ini diamankan oleh satu orang wanita. Seperti gambaran kuntum khaira ummatin, semua lapisan, nggak ada yang apa istilahnya, yang pasif, nggak ada yang reject lah kira-kira gitu. Ya. Semua KW semuanya, KW satu semuanya. Nah, itu gambaran tentang kenapa kalimat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, umat semuanya. Nah kita ini Masya Allah belum sampai, masih jauh ya. Yang ukurannya minimal saja belum kita capai ya. Kata Rasulullah kan ketika menyebutkan an-nasu ka'ibili mi'atin la takadu tajidu rahilatan, manusia ini seperti 100 ekor unta. Dalam 100 ekor unta itu nyaris kami tidak menemukan satu yang bisa dijadikan penarik beban. Dari sini Syekh Muhammad Ahmad Ar-Rasyid itu menyebutkan satu teori ya, teori dakwahnya. Dalam dakwah kita ini setidaknya kalau mau dakwah ini berjalan dengan baik dan bisa berkuasa dengan mudah, setidaknya para penggerak ya, para alimah atau berapa itu ya, yang punya komitmen tinggi dengan dakwah ini, jumlahnya itu 1% dari jumlah penduduk. Kalau sudah sampai 1% dari jumlah penduduk, insya Allah menang. Depok ini berapa ini jumlahnya? Tinggal hitung berapa? Yang alhamdulillah kadang-kadang belum sampai 1% sudah, belum sampai saja kadang-kadang Allah memberikan kemenangan. Apalagi kalau tercapai 1%. Jumlah penduduk Indonesia berapa? 227. Berarti 1%-nya berapa? 2,7 lah. 2,7. Kalau kita punya kader 2,7 selesai sudah. Sekarang baru berapa? Belum 1, belum. Bukan 2,7 lah mestinya. 1% 2,7. Jadi 2,7 juta, Masya Allah. Kita belum sampai 300 nih. Berapa besar? Oh nih. Tapi mencapai 1% yang problematik. Kalau Nabi 100%, makanya cepat. Semuanya penggerak. Makanya sampai itu yang menulis tentang 100 tokoh itu, salah satu keistimewaan kepemimpinan Nabi itu kan percepatan ininya, orang-orang masuk Islam, rekrutmennya. Nah, dia tidak menganalisa kenapa percepatan itu. Ternyata karena semua lapisan umatnya itu semuanya aktif. Sampai yang buta, sampai anak-anak pun nggak terima untuk tidak dilibatkan. Makanya Bu Ayyub Al-Ansori itu saya ya Bu, diskusi. Monggo. Betul. Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya merasakan di awal-awal dakwah ini proses untuk cepat mempersiapkan kader itu untuk bisa bareng-bareng memikul beban itu berjalan dengan sangat baik dan tidak
terlalu diribetin dengan administrasi. Jadi memang dibimbing, dicontohin, masukkan ke medannya, lalu didampingi. Nah, berbeda dengan kondisi sekarang. Karena tidak semua kami ini memiliki kemampuan seperti guru yang administratif. Nah, sehingga di sini akan menghambat. Jadi ada yang fulan atau fulana itu secara amal dia itu sudah lebih baik daripada yang sudah di dalam. Tapi karena keterbatasan untuk memberikan pelaporan administratif itu akhirnya tidak dilihat gitu. Nah, jadi saya merasakan bahwa sistem yang kita dulu membentuk grup-grup kecil lalu semua terlibat. Dengan sistem belajar seperti ini banyak yang kurang fokus, itu menjadi sebuah penghambat kalau menurut saya. Karena keahlian keterampilan itu memang harus diberanikan. Jadi si pembimbing itu harus berani untuk mengkondisikan anggotanya supaya itu betul beban. Jadi kalau misalnya mendengarnya bareng-bareng, itunya rame-rame, lalu tidak fokus kalau menurut saya. Dan latihan buat para mentornya juga jadi kurang. Jadi kalau misalnya setiap kita memegang 5 atau 7 dan itu terus berjalan seperti awal kita ketika dalam pergerakan itu keahlian itu akan turun. Termasuk juga ketika rapat pekanan kita dulu bersiap untuk menerima informasi siaga satu gitu, apa yang harus kita sampaikan ke bawah. Tapi kalau pertemuannya itu sebulan atau 2 bulan itu udah berkadung kemana-mana gitu. Jadi kalau bisa itu diusulkan, termasuk juga ada temuan-temuan ketika anggota itu menemukan sesuatu, jadi mau lapor kemana. Jadi ketika itu kita bisa kembali bagaimana Rasulullah SAW itu menyiapkan generasi terbaik, saya yakin itu 100% bisa seperti dicapai. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita review sebentar saja.
habis itu kita sholat. Yang tadi ditanyakan atau diberikan ini menurut saya terkait dengan 3 hal ya, fenomena yang sering kita keluhkan. Pertama berkaitan dengan kemampuan. Ya banyak juga alasan saya nggak bisa membina, nggak bisa ini, nggak bisa. Ya. Yang kedua kesempatan. Ada juga yang beralasan waktu, sibuk dengan ini. Ya harusnya alasan ini tidak muncul karena tidak ada yang lebih sibuk dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Saya sibuk begitu, semuanya sibuk Quran, sebenarnya rata-rata hafal Quran, yang berarti bukan soal kesempatan. Sebenarnya yang kedua, yang ketiga ini yaitu masalah kemauan. Mana di antara 3 ini yang paling penting, yang paling dominan? Kemauan. Kalau kemauan itu tetap menyala, ya, kemampuan bisa gampang ya. Sampai saya usulkan kemarin di profesional di mana waktu undang saya tentang ini, untuk menghidupkan tabiat lagi. Ya. Nggak ada salahnya sekarang ini kalau masih ada yang mengeluhkan tentang kapasitas kemampuan itu. Melaksanakan pembinaan itu secara kolaboratif. Ya, jadi satu grup binaan, ya siapa yang bertanggung jawab kalau memang dia tidak tanggung jawab administratif tadi itu dan sebagainya. Tapi pengisinya bisa bergantian. Tapi yang bertanggung jawab terus bertanggung jawab untuk berinteraksi, muayasahnya dengan dia dan sebagainya. Kalau ini solusi dari di antara keluhan-keluhan yang banyak muncul gitu. Dari situ nanti kan insya Allah seperti kita dulu yang nggak bisa apa-apa sampai masya Allah jadi murabi yang handal itu. Kenapa ini nggak dicoba? Gitu? Akhirnya kita coba di antara 3 hal ini kita selesaikan gitu. Tapi menurut saya yang paling penting memang menumbuhkan kemauan. Saya kira kalau kemauan ini tumbuh lagi selesai yang lain, alasan-alasan sibuk dan sebagainya. Kita dulu apalagi juga sibuk, ya sibuk juga gitu. Tapi alhamdulillah bisa. Jadi menurut saya itu pola. Baik, jazakallah khairan atas materi yang kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, kita break dengan sholat. Setelah itu bisa ada makan malam nanti sudah tersedia. Untuk materi Ustaz nanti kita diskusikan dengan panitia apakah sambil makan sambil dilanjutkan ataukah sesi pertama ini sudah kita cukupkan. Baik, kita break dulu dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kembali kepada MC.